Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mersita Nuklear, NIM 2026063, jurusan Perpustakaan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni. Saya akan menjelaskan tentang apa saja kebijakan dari manajemen koleksi. Dan berikut penjelasannya. Kebijakan pengembangan koleksi. Pada bagian ini kalian semua tahu apa yang dimaksud dengan kebijakan koleksi. Kebijakan koleksi adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan disampaikan untuk disajikan kepada masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan info semuanya. Dan ada juga definisi kebijakan seperti seperangkat prinsip dan strategi yang akan menjadi panduan mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan ini biasanya berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil masih sesuai dengan filosofi dan tujuan organisasi. Dan daripada itu, kebijakan pengembangannya koleksi dapat dilaksanakan secara teratur dan terarah dan harus disusun secara tertulis. Kesalahpahaman bisa saja terjadi. Jadi, sehingga pengembangan koleksi, kebijakan pengembangan koleksi didasari oleh beberapa asas seperti berikut. Yang pertama, kerelevanan, yaitu terorientasi kepada kebutuhan pengguna, kelengkapannya dan kemutakhirannya. Yang terakhir yaitu kerjasama atas semua pihak yang berkepentingan. Nah, apa saja yang harus kita ketahui dalam membuat kebijakan pengembangan koleksi? Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan koleksi perpustakaan, dan ini sangat berpengaruh terhadap kelemahan dan kekuatan sebuah bahan pustaka. Yang kedua yaitu pengguna yang kita layani dan bagaimana mereka berubah. Yang ketiga, mengapa kebijakan diperlukan? Karena kita sebagai pengelola perpustakaan akan memberikan pelayanan kepada pengguna pustaka. Sumber-sumber informasi lain yang tersedia di sekitar lingkungan penggunaan pustaka yang ada atau yang tersedia secara pinjam atau antar perpustakaan tersebut. Fungsi kebijakan pengembangan koleksi apa saja? Yaitu kebijakan koleksi secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, fungsi komunikasi internal. Dan yang ketiga, fungsi komunikasi eksternal. Nah, fungsi perencanaan itu adalah perencanaan yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan sebagai sumber dana serta pencerahan yang akan dilakukan komunikasi internal seperti perpustakaan perlu berkomunikasi dengan masyarakat itu sendiri. Fungsi komunikasi eksternal yaitu perlu memberitahu perpustakaan lain tentang cara pengembangan koleksinya. Manfaat kebijakan pengembangan koleksi.
Jadi manfaat kebijakan koleksi ini banyak sekali manfaat dari kebijakan pengembangan koleksi dan akan dirinci seperti berikut. Yang pertama, menjadi dokumen untuk sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, menginformasikan kepada setiap orang tentang pengelolaan pengoleksinya. Yang ketiga, mendorong pemikiran tentang prioritas secara organisasi atau koleksi. Yang keempat, menghasilkan komitmen pada tingkat tertentu sesuai dengan sejarah organisasi. Yang kelima, membantu dalam nasionalisasi di alokasi anggaran. Isi kebijakan pengembangan koleksi. Isi dan kebijakan pengembangan koleksi yaitu diawali dengan penjelasan singkat tentang misi perpustakaan dan sejarah yang ingin dicapai, deskripsi masyarakat. Penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan dan siapa yang diberi wewenang untuk selesai. Metode pemulihan pengaturan anggaran komposisi masyarakat yang dilayani dan informasi berupa sebagai berikut. Unsur-unsur kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan ini dinilai sangat berguna dalam menentukan kebijakan ini. Kebijakan dibuat sebaik mungkin tertulis sehingga kalau timbul masalah dapat dirujuk kembali pada kebijakan yang sudah ditetapkan dahulu. Pada dasarnya ada 3 unsur utama dalam kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama, pernyataan kebijakan umum. Penyabaan ini bersifat tentang misi perpustakaan. Pada dasarnya ada 3 konsep dalam pengembangan koleksi. Di antaranya yang pertama pengembangan koleksi bersama, yang kedua pengembangan terordinasi, dan yang ketiga pengadaan bersama. Dengan adanya konsep perpustakaan ini, maka pengguna bersama koleksi akan lebih mudah, tidak lagi dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.